Bagaimana Bu di tengah perkembangan digitalisasi, para pelaku usaha ini juga memanfaatkan digitalisasi ataupun mungkin AI atau blockchain Bu? Ya, sekarang ini memang kita apa, harus memanfaatkan itu ya. Jadi ada Telkom juga ya, dari Telkomsel sudah membuat platformnya bagaimana digitalisasi untuk peternak. Oke. Bisa untuk makanannya, selain daripada pertumbuhannya, itu bisa dikontrol dari digitalisasi dan tentu dari platform marketingnya. Itu memang harus mau tidak mau untuk bagaimana memproduksi yang efisiensi dan produktif. Kalau untuk pemanfaatan e-commerce mungkin sejauh ini seperti apa Bu? Kalau sekarang ini yang sudah dipakai oleh teman-teman itu baru di marketingnya ya. Tapi kalau yang untuk industri peternakan itu khususnya adalah yang feedlotter kami sebutnya. Jadi penggemukan sapi itu sudah banyak dilakukan untuk bagaimana mengatur pola makan, kemudian mengecek kesehatan. Itu sudah digunakan digitalisasi yang memang IoT itu ya yang dari Telkomsel. Sejauh mana Bu dampak dengan penggunaan digitalisasi tadi sudah ada secara otomatis gitu ya Bu ya untuk para peternak sapinya ini bisa lebih efisien juga dalam operasionalnya? Kalau memang di feedlotter sendiri itu memang dibutuhkan Mbak. Karena kan dengan ribuan sapi, bagaimana memberikan makan, bagaimana mengecek kesehatan, apalagi sekarang kan banyak penyakit-penyakit ternak yang harus sudah dipantau preventif. Jadi memang perlu sekali dengan digitalisasi dan sekarang itu pengusaha-pengusaha yang feedlotter sudah banyak menggunakan itu. Oke. Dan kita juga tahu bahwa di industri ketahanan pangan ini sertifikasi halal dan juga keamanan pangan ini juga menjadi concern. Bagaimana Anda melihatnya, Bu? Ya, ini salah satu preventif dari kementerian-kementerian juga, bagaimana membuat masyarakat ini menjamin masyarakat mendapatkan konsumsi yang halal, konsumsi yang higienis produknya. Itu sudah banyak dilakukan oleh selain dari BPJH Badan Halal, kemudian juga kementerian-kementerian terkait, itu bagaimana membuat selain daripada halal, produk itu juga harus berkualitas. Sekarang ini program-programnya sudah banyak sekali dan dibantu oleh pemerintah. Kami yang di swasta merasa bahwa kita memang punya tugas memberikan kualitas yang baik untuk masyarakat. Tentunya kita akan membuat masyarakat nyaman dengan mengkonsumsi daging dengan aman. Lalu bagaimana Bu strategi jangka panjang yang akan dilakukan untuk menghadapi mungkin tantangan-tantangan seperti mungkin dengan gangguan potensi pasokan, kemudian juga kita tahu ada perubahan iklim, bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini yang memang kita khawatirkan ya, apabila misalnya terjadi stuck pada saat pengaruh global. Tentu satu, kita harus punya cold storage besar, kita juga harus menyimpan produk minimal 3 bulan ke depan. Kemudian yang kedua adalah tentu kita harus membangun peternakan yang industrial, di mana peternakan industrial itu butuh tempat yang luas, jadi harus pemerintah hadir dan juga pemerintah akan berkolaborasi dengan peternak-peternak yang ada, tetapi semua didesentralisasi di tempat yang memang nyaman, di tempat yang memang bisa produk itu keluar ke daerah-daerah lain karena kita kan daerahnya menyebar. Nah, ini yang pentingnya dari kita, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi program pemerintah benar-benar bisa dilakukan. Dan dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan Bu, harapan Anda mungkin melihat masa depan industri ini seperti apa dalam 5 tahun ke depan? Apakah memang nanti akan semakin terintegrasi, terdesentralisasi atau mungkin juga digital? Ya, digital harus dilakukan, kemudian pemerintah harus hadir, kemudian sistem yang akan dilakukan kolaborasinya antara swasta dengan pemerintah
sudah tersistem dengan baik sehingga semua mendapatkan win-winnya dan juga perbankan akan hadir. Mudah-mudahan bisa antara digitalisasi, teknologi, kemudian marketnya itu bisa terintegrasi.